Ini udah mulai? Hah? Udah mulai? Udah mulai. Enggak dong. Selamat datang kembali di Doseng Podcast. Di Doseng Podcast semua orang bisa bercerita. Sekarang kan ada larangan tuh. Enggak. Apa? Laki-laki tidak bercerita. Ya, Padahal mah boleh-boleh aja ya. boleh-boleh aja. Nah, apalagi orang-orang stand up mah kan. Emang harus cerita. Iya harus cerita. ya guys, nih Baraya Sadayana. Jadi orang Sunda. Baraya Sadayana. Ya, ini abang-abangan gua nih di stand up Indo Ciledug. Haldi Asriandi. Iya. Beliau ini ngeband juga, stand up juga, ya kan? Polisi. Polisi. Gua tungguin tuh roll of 3-nya tuh. Ya apa? Walaupun dia masih muda, umurnya jauh di bawah gua, sepantaran adik gua, tapi di dunia stand up beliau lebih gede ininya. Apa? Kepalanya. Otot. lebih lama pengalamannya di stand up gitu. Dan jujur gua belajar dari dia soal sense of humornya gitu. Sense humornya gua belajar dari dia gitu. Banyak yang hal-hal yang apa ya, menurut gua ini tuh nggak lucu-lucu banget, tapi pas dia bawain tuh lucu gitu. Gitu ya? Iya kayak gitu. Bener jujur. Pertama kali ngelihat dia di stand up Indo Ciledug, itu kesan yang gua dapet, ini anak tengil banget nih. Tengil banget nih ya, suka ngecengin orang nih gitu. Memang iya. Emang iya. Soalnya setiap orang yang tampil di depan, dia ketawa-ketawa tuh sama temennya, sama Ispan. Ya, Mispan, Sulai. Sama Sulai, colek-colekan gitu kan, ketawa-ketawaan. Ini kata gue orang-orang yang ngehe banget nih kata gue nih. Ya, tapi nggak melulu ngecengin, Bang. Biasanya tuh gue tuh bertiga emang kadang ada yang lucu di kepala gue. Iya. Biasanya gue bertiga tuh kayak udah nyambung ya, maksudnya apa, kayak buat orang kayak biasa aja, tapi buat gue tuh lucu berdua. Kayak ada komik yang naik pakai celana kantongnya gede tuh, buat gue lucu bertiga gitu. Jadi gue colek-colek kan, orang mah biasa aja kayak beli celananya kantongnya gede dah gitu. Kan ngehe banget kan celana orang kantongnya gede. Diomongin, diketawain. Itu biasa aja, cuman aneh aja buat gue bertiga tuh. Iya. Ngapain deh, kantongnya gede banget gitu. Iya. Jadi kita nebak-nebak isinya apaan ya gitu. Ya itu, ngehenya itu. Jadi emang kesan yang gue dapet first impression, first impressionnya tuh lo orangnya kayak gitu, apa tengil jailnya tuh ada gitu. Nah, buat gue itu mengingatkan gue di 10 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu pas gue masih SMA. Itu ngingetin gue banget. Gue tuh dulu kayak gitu juga, Bang. Ini nyerita dulu kayak gue artepak kuno ya gue ya. Pas lo SMA lu punya temen gitu juga kan? Maksudnya yang kayak gue sama Sula yang Betul. Kan naik angkot gitu kan, kayak ngeliatin orang, bro tuh lihat ininya pakai bajunya lehek gitu kan. Lehek tuh ininya kerahnya udah lebar. Oh ya, udah apa sih, membleh ya? Iya, pakai topinya tuh nggak bener, nyengsol gitu. Nyengsol tuh apa? Miring gitu. Nah, yang begitu-begitu gua juga kepikiran zaman dulu. Zaman dulu waktu SMA, ya SMP, SMA gitu. Gua punya temen tandeman yang begitu tuh, pikiran-pikirannya tuh yang ngomongin orang, ngecengin orang. Misalkan lagi jalan di trotoar pas mau ke sekolah gitu kan. Bro, kok tuh ada orang yang jalannya pincang gitu. Kayak gitu-gitu gue omongin tuh. Ya maaf ya, maksudnya ini mah pikiran jahilnya aja. Nah, itu kenapa gue mutusin gue harus deketin dia. Gue harus deketin lu gitu. Oh ya. Iya. Karena gue sadarin tuh kenapa gue masuk stand up juga. Gue menyadari diri gue tuh udah mulai kaku banget, bro. Karena udah jauh tuh jaraknya sama teman-teman lo yang dulu frekuensi. Iya. Gitu. Kurang lebih ya 12 tahun terakhir ini kan gue fokusnya ya kerja aja. Kerja rumah. Punya temen pun teman kerjaan jadinya.
yang emang serius-serius juga gitu ya. Maksudnya ada bercandanya tapi mungkin nggak nyambung sama lu. Iya, candaan-candaan karir gitu. Kayak ketawa-ketawa karir. Bercanda karir, ketawa karir. Nah, suka nggak suka ya jadi membentuk circle yang sempit buat gua. Sense humor juga jadi menurun. Ya bercandaan bapak-bapak kayak gitu-gitu kan. Nah, ngelihat lu tuh jiwa muda gue terbangkitkan lagi gitu. Gue juga pengen nih kembali punya pikiran jahil. Lebih ke tolol sih. Emang. Pikiran tolol itu. Memang. Tapi masa-masa ketololan itu tuh menurut gue ya original aja sih. Iya. Ya, bener gak sih? Yeah. Original kita aja gitu. Secara personal tuh kita masih lepas, nggak mentingin aturan apa gitu, nggak mentingin perasaan orang. Ini dalam positive way ya. Maksudnya ya kita lepas jadi diri kita sendiri aja. Iya, gitu. emang kita tuh aslinya begitu. Aslinya begitu kan. Itu aslinya penjahat. Aslinya penjahat. Iya, karena kan emang manusia emang dasarnya kayaknya emang seneng ketawa di atas penderitaan orang lain gak sih? Emang iya sih. Menurut gua kayak gitu dari kecil aja tuh kita diajarin membantu temen, tapi kalau temen kita kecebur kita ketawa duluan. Iya, sebelum nolongin. Iya, karena emang kayaknya udah begitu, udah pemikirannya nggak tahu sih. Zaman batu kayak gitu juga nggak sih? Zaman batu ada temen dimakan tirek ya kan, kita ketawa. Palanya nggak ada. Palanya nggak ada. Dimakan tirek. Nah kan nih, percaya kan dia pikirannya tuh jahil banget gitu. Pikirannya liar banget. Nah itu kenapa ya seneng aja kalau gue nongkrong sama lu, gue belajar. Oh iya ya, ini lucu loh. Ini lu boleh loh diketawain, ini boleh loh gitu. Nah, gue banyak belajar soal sense humor tuh ke Bang Haldi gitu. Ya kalau gue begitu sih, gue dari bercanda sama Ispan, sama Sulai, itu Mas Paris gitu. Gampang sebenarnya gue Ispan, Sulai, Mas Paris tuh gampang ke distract gitu. Terus ngetawain hal-hal yang sebenarnya nggak harusnya diketawain sih. Iya kayak tadi ngelihat orang pakai celana kantungnya gede gitu. Terus ini gue belum lama lagi naik motor sama Ispan yang kita mau ketemu kesini. Oh yang pas sini ya, minggu kemarin ya? Ya kita minggu kemarin lagi naik motor, terus ada tulisan onde-onde khas Banyumas, Mas Anto gitu. Terus gue berdua ketawa kayak apa itu kan cuma pelang jualan doang onde-onde. Kenapa ya gitu harus Mas Anto? Ya nama dia sih, cuma kayak lucu aja gue bacanya. Kayak mending onde-onde aja dah gitu. Gak usah ada Mas Antonya ya, ngapain gitu, orang gak peduli ya. Iya, pan lihat dah, onde-onde Mas Anto gitu. Jadi kita ketawa. Kalau Mas Anti? Mas Anti. Boleh. Iya, nah begitu. Nah, jujur, gue kan anak ya lulusan sekolah pecahkan ya. Sekolah pecahkan. Di sekolah ya Comika pecahkan. Di Comika pecahkan kita banyak belajar semua teknik tentang stand up comedy. Ya. Cuman yang tergambar sama gua gitu, apa yang kita pelajari di sana tuh justru baru wadah-wadahnya aja. Wadah-wadahnya si teknik-teknik teorinya itu baru sebuah wadah. Justru harus kita isi ya dengan hal-hal yang kayak gini. Ya belajar komedinya seperti apa, referensi yang kita dapat, apa yang kita punya tuh apa, apa yang mau kita sampaikan tuh justru itu yang harus kita isi gitu. Nah salah satunya yaitu yang harusnya tuh Komika pecahkan tuh ada sesi kombut atau sesi workshop sama Bang Aldi atau ya orang-orang sejenis lah. Jadi dilepas dulu sesi teorinya, disediain workshop untuk liar aja gitu, liar dulu. Iya. Karena banyak banget murid-murid pecahkan tuh yang sense
of humornya tuh nggak ada sama sekali, Bang. Oh, jadi sebenarnya secara teorinya, secara cara nulis materinya tahu, cuma sense komedinya gitu. Iya, kayak gitu. Ya itu kan kalau gue yang apa ya, gue kan nggak ngikut kelas-kelas gitu ya Bang. Waktu itu gue bener-bener ngikut stand up tuh langsung gabung ke komunitas gitu. Betul. Yang diajarin senior tuh ya emang apa ya? Iya. Ya ada teori-teorinya juga diajarin, tapi jalan bareng sama langsung prakteknya tuh gue maksudnya kayak sense komedinya ngasahnya tuh di tongkrongan gitu. Kan kita kelar open mic nongkrong dulu, di tongkrongan, bercanda-bercanda, terus di grup kan ada grupnya tuh komunitas bercandanya. Jadi ada grupnya gitu. Terus ada ya emang sekumpulan orang yang suka, ada yang bagian suka nge-share foto aneh gitu, ada yang langsung kalau ada yang nge-share foto aneh langsung sama Kang Ripai, Haldi langsung di tag. Di gimana nih gitu. Dia nih yang paling posisi gongnya di dia. Nah, gua juga gitu Bang, dapat isinya tuh di komunitas. Iya. Dan Comika Pecahkan juga menyarankan kita setelah lulus tuh ke komunitas. Menggabung komunitas juga. Ada hal lucu tentang itu, nanti gue jelasin lagi. Cuman gue dapet soul komedinya tuh di komunitas. Iya. Kayak ini ya sampelnya di Comika Pecahkan itu gue dapet teknik premis lah gitu, menulis premis. Premis itu apa dan bla 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 gitu. Tapi untuk memahami secara eksplisit justru gue pahamnya setelah dijelasin sama Ardi. Entah gua pemahaman gua yang lambat atau emang Ardi aja yang piawai gitu menjelaskannya, gitu, nyampeinnya gitu. Bisa menyampaikan dari sudut pandang yang orang awam gitu. Dapatnya justru dari Ardi, dapat premis tuh harus gini ya gitu. Tekniknya mah sama. Premis itu kan topik plus sikap plus reason gitu kan. Iya, topiknya itu gue nggak tahu. Tekniknya yang gue itu sih pemahaman gue sendiri lah ya. Topiknya apa, terus sikapnya apa, lu suka apa nggak suka, terus dijelasin why-nya tuh apa, kenapa lu nggak suka, kayak gitu kan. Simpelnya itu, tapi gue dapetnya justru dari komunitas, dari Ardi waktu itu kelas yang diadain nama komunitas tuh, ada kelas sebelum kimchi. Oh iya, sempat ada kelas kayak ya buat audisi kimchi ya. Betul. Terus juga gue belajar dari di Comika Pecahkan, belajar dari Bang Jui itu. Dari Bang Jui. Tapi dilanjut lagi paham secara eksplisitnya itu juga ketika Bang Jui ngejelasin di komunitas. Jadi sempat datang juga ke Ciledug. Betul, di Ciledug juga. Nah, lu waktu awal-awal lu masuk komunitas tuh seperti apa? Bekal lu masuk ke stand up tuh apakah udah tahu cara bercerita, atau lu udah persiap gua punya cerita ini nih, gua mau sampein lucu, atau benar-benar awam sama sekali terus masuk? Lu awal masuk komunitas tuh kayak gimana? Awam Bang, gua di maksudnya seni stand up komedi tuh gua suka nonton gara-gara abang gua dulu tuh nontonin masih di Kompas gitu, di TV maksudnya. Suci awal-awal nggak tahu Suci berapa. Kayak gua ngikutin nonton itu, cuma nggak kepikiran buat nyoba sampai akhirnya itu 2018 ada komunitas stand up Ciledug. Open mic kan deket rumah gua Bang, di CBD kan deket banget. Betul. Dekat. Mampir lah, awalnya emang iseng mau nonton doang gitu. Nonton terus ya namanya open mic kan emang ajang orang ngetes materi, latihan ya. Enggak melulu lucu gitu, ada beberapa yang materinya enggak kena. Nah, gua tuh nonton komik yang punchline enggak kena tuh gua ngerasa kayak apa sih gitu doang enggak bisa gitu. Ada rasa kayak gue bisa dah kayaknya gini dong, karena kan emang lu ada feeling itunya ya. Iya, gue di sekolah tuh suka ngejokes gitu.
Nah itu juga mungkin ke bawah tuh bercandaan-bercandaan gue yang suka merhatiin hal-hal nggak penting Di kayak tongkrongan tuh ya. iya di tongkrongan. Gue di sekolah tuh guru ngejelasin apa gue lebih fokus ke urat kepalanya gitu. Makanya gue bego. Gue gak fokus ke pelajarannya. Gue ngeliat ada urat kepala guru tuh gue kayak apa dah uratnya kelihatan gitu gue. Itu makanya naiklah gue nyoba kayak kayak gue bisa udah bercanda-bercanda di tongkrongan tuh orang pada ketawa gitu temen-temen gue bisa lah naik nulis materi tuh seminggu karena kan gue nonton malam itu kayak minggu depan nyoba naik nulis materi 3 bit tuh kalau nggak salah dah naik hening gak ada yang ketawa. Materi gue pertama ini gue suka nonton bola di TV tapi bosen. Itu materi lu? Iya pertama kali gue suka nonton bola di TV tapi lama-lama ngebosenin karena gitu-gitu doang cetak gol selebrasi udah gitu harusnya dikasih variasi biar penontonnya nggak bosen kayak di pinggir lapangan dikasih soto kan seru ngelihat Mbappe lari giginya nyelip daging gitu apa dah terus orang pada diam aja kayak aduh apa ya gitu ternyata susah stand up beda sama ngejokes di tongkrongan. Waktu itu gue mikir gitu langsung kayak wah beda ternyata nih sama ngejok di tongkrongan. Mulai dia tuh diajarin Kang Ripai, Bang Budi, Ardi, senior-senior lah itu. Kang Ripai, gua bisa mengira si Kang Ripai waktu itu pas ngeliat bakat ini. Gitu gak sih? Nah ini tawal nih. Oke, sebelum lanjut nih Bang. Maaf nih sebelumnya banyak ini tetangga gua lagi ngegerinda. Lagi bikin kapal Nabi Nuh. Aduh udah ya. Oh udah ya. Ya, ini gue lagi tag podcastnya di ini Sinau Sinergi Cafe. Nah, lokasinya di di CBD apa sih kok jadi CBD? Green Lake City. Nah, ini di daerah Tangerang. Nanti kalian kalau mau ke sini gue simpen linknya di deskripsi dan tempatnya nyaman banget buat kalian yang mau nongkrong, ngopi, atau mau kerja, atau mau menyendiri, baca buku di sini banyak buku. Nanti linknya gue kasih di bawah ya. Nah lanjut lagi Bang. Jadi berarti pengalaman lu kayak gitu ya? Apa pertama stand up, ngeblank sama sekali, nggak tahu stand up tekniknya tuh seperti apa? Cuman taunya stand up tuh gue bercerita lucu. Ya, mungkin gitu ya awal-awalnya. Kiranya sama lah mau bercanda-bercanda di tongkrongan gitu. Ternyata beda banget. Nah, waktu itu akhirnya sekian tahun lu berlatih masuk kompetisi internal ya? Iya. Masuk kompetisi internal masyarakat Ciledug atau Kimci. Itu Kimci berapa Bang? Gua Kimci 2 Bang. Kimci 2 sama Kimci 3 ngikut. Lu juara 1? 6 besar dua-duanya. Oh 6 besar. Emang 6 angka sial gua. Pokoknya gugur di 6 besar. Kimci 1 juaranya siapa? Bang Hadi Bang Hadi. Yang kedua? Kimci 2 siapa ya Kimci 2? Aduh lupa lagi. Jiung. Bang Jiung ya? Bang Jiung. Ya. Nah, itu sampai ikutan kompetisi dan lu juga ikut ini nggak sih lomba-lomba di luar juga nggak sih sempet? Ngikut cuma jarang. Iya jarang kalau lomba-lomba gitu. Kalau kompetisi sempet ngikut. Kompetisi di RTV. Oh iya ikut RTV. Sampai lu dapat program juga di sana ya? Iya dapat itu program kayak di RTV. Sketsa komedi namanya Komedi Puter di RTV dulu. Sekarang udah nggak ada sih. Oke ya udah komika yang udah hidup dari karya bro. Iya benar. Enggak ada. Iya Bang Panji nih komika yang udah hidup dari karya Bang Panji. Enggak ada Bang. Ini miskin. Gak apa-apa, premisnya tebel. Kalau yang kayak kita gitu masyarakat miskin gini tebel premisnya. Iya, lucu doang. Nggak dapet apa. Nggak hidup dari karya. Nah, kalau gue lihat gitu ya, karir lo di stand up juga terbilang bagus lah gitu sampai masuk ke line up Sun
komunitas alhamdulillah lah. stand up soon. Ya apa poin-poin seorang komikanya udah dapet semua lah gitu ya. Lu lulus kompetisi internal 2 kali malahan kan, masuk finalis gitu kan. Terus pernah juara kompetisi lain, lomba-lomba juga ikut gitu kan. Sampai masuk ke Sun. Menurut gua titel komika juga udah layak ada di lu gitu. Beneran. Beda kalau gua kan titel komikanya baru gua titel di ini aja di bio komika. Padahal masih sering ngebomnya daripada pecahnya ya kan. Tapi lucu lah lu Bang, masih lucu lah, masih dapet pecah beberapa gitu lu. Alah. Gua kan sering nonton juga Bang lu open mic gitu. Itu nih apa senior humble kayak gini nih, senior humble. Enggak. Semua humble Bang. Oh gitu. Semua humble. Senior humble. Nah, di podcast ini gue mau ngajak lu apa ya, ngobrol bergeser ke hal lain nih di luar stand up. Walaupun pintu awalnya stand up lah ya. Gue berpikir gini ya, ini stand up tuh kayaknya berefek besar banget deh sama masyarakat stand up-nya gitu ya. Pelaku-pelaku stand up-nya lah maksudnya tuh. Ya apa, selain tentu dia juga bisa melucu gitu, bisa teknik menulis, teknik melucu, terus juga benefit-benefit lainnya juga kalau jadi content creator juga apa ya, bekalnya udah cukup gitu kan. Selain hal-hal itu, gue ngelihat ada hal lain gitu yang mereka dapat. Banyak kan yang strata ekonominya naik, ya kan. Ada yang misalkan yang tadinya nggak bisa berdamai dengan kondisi dia yang terpuruk gitu kan, tentang mental, tentang apapun lah, dia bisa akhirnya bisa bangkit lagi, bisa move on gitu kan. Nah apa, banyak juga orang yang punya masalah mental ketika di stand up, ya masalah mentalnya tetap ada, tapi dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri gitu, bercerita. Orang lain belum tentu, jadi bisa aja ditusuk tiba-tiba. Karena ngeselin deh. Nah, kira-kira hal apa yang berpengaruh di kehidupan lu berkat stand up? Nah itu tadi tuh salah satu berdamai sama beberapa masalah-masalah gitu. Kayak apa ya, gua kan anak broken home Bang. Oh iya. Dari SD lah gua broken home, sampai gua SMP tuh gua masih apa ya, kayak belum berdamai lah. Setelah ke stand up gua mulai ngerasa itu hal yang ya udah, karena ngelihat di komunitas banyak orang yang random yang lebih kacau masalahnya dari gua, kayak gua nggak seberapa deh, jadi lebih berdamai aja buat ceritain itu. Jadi bisa jadi komedi. Kayaknya ada yang lebih susah dari gua dah gitu ya. Iya, itu berdamai sama masalah. Terus juga beberapa gua dapat pengalaman banyak banget. Kalau pengalaman yang mungkin kalau gua nggak ngikut ke stand upan tuh gua nggak bisa dapetin itu tuh. Kayak ya itu gua bisa kenal sama banyak orang yang maksudnya beda-beda pulau. Gue di stand up doang gue bisa punya teman apa dari mana gitu. Ya juga ya, maksudnya buat lo yang kerja juga di sini gitu ya, di Jakarta atau di Tangerang, nggak kemana-mana gitu, itu sesuatu yang mustahil lo dapetin kalau bukan dari stand up ya. Iya, kayak tiba-tiba ada orang dari Ambon gitu kayak. Dari stand up kenalnya. Dari Makassar ya kan. Iya. Beda lagi kalau karena ya misalkan gue kerja gitu kan, terus ada kunjungan ke pulau mana, kemana gitu kan. Ada proyek ke luar pulau gitu, itu ada kemungkinan gue kenal sama orang lain gitu kan. Nah lu karena stand up, gue karena stand up, gue punya temen ya sampai sejauh itu. Sih pengalaman kayak bisa masuk TV itu. Oh gitu. Lu seneng banget gue ya itu sih buat positifnya dari stand up. Oh gitu, lu bisa masuk TV. Iya, gua berapa in? 42. Ngeringkuk gitu. RTV ya Bang? RTV.
itu 2019 kalau nggak salah itu 2020 tuh. Sempat di E-Channel juga tuh. E-Channel. Ada program apa sama Bang Raka, ketua Stand Up Ciledug tuh. Wih, iya sampai sekarang masih jadi ketua Stand Up Ciledug. Ciledug. Itu yang lu dapet ya? Iya, sama mungkin apa ya, jadi sudut pandangnya jadi lebih terbuka aja sih Bang. Karena ya itu ketemu orang-orang random yang benar-benar gua rasain kayak oh ternyata tuh yang selama ini diajarin di sekolah, di bokap gue bilangin kayak jangan ini gini. Gue nggak ngelihat apa tuh jangan gini itu apa tuh? Kayak gini apa ya? Salah satu contohnya tuh mabuk gitu, jangan mabuk gitu. Ya maksudnya ini mah seterah yang pada mau mabuk mah mabuk aja, cuma maksudnya ini dari gua pribadi aja. Jangan mabuk. Jadi bilangin pakai antimo nih. Gitu kan? Itu mah mabuk perjalanan, mudik itu mabuk. Ya jangan minum alkohol gitu sampai akhirnya gua masuk stand up. Adalah senior stand up yang ternyata punya masalah di penglihatan gara-gara dulu sering minum alkohol. Bang Didi itu dicerita jadi materinya gitu. Oh ini yang selama ini nggak dibolehin tuh karena efeknya ini. Nah itu gitu. Gue jadi lebih kayak ya karena ngelihat orang-orang random aja yang gabung stand up, ngelihat langsung maksudnya bukti-buktinya gitu. Jadi kadang kita tuh ya nggak tahu ya sifat dasar manusia juga apa bukan ya. Kita tuh kalau dibilangin tambeng ya pada dasarnya tuh ya. Sebelum kita benar ngelihat sendiri gitu. Atau istilahnya mah sebelum kepentok sendiri tuh kita masih belum apa ya, belum percaya apaan sih, nasihat apaan kayak gitu ya. Nah, sorry Bang, sebelum lanjut gue harus mastiin kamera. Takutan ini kameranya masih kamera murah, takutnya mati terus memorinya habis. Ya, gue lanjut nih. Sorry sedikit maaf nih, mau gue dalemin sedikit soal tadi lo menyinggung lo anak yang broken home gue Bang. Apa ya, itu alhamdulillah buat gue nggak ngalamin itu gitu. Tapi gue cukup bisa berempati dan banyak melihat hal yang kasihan gitu, maksudnya kenapa bisa hal itu terjadi gitu sama orang lain gitu. Nah, kalau lu menyikapi itu waktu itu sampai terpuruk banget atau apa ya? Lu biasa aja atau apa lu akhirnya ternyata lu tuh terpuruk tapi lu nggak sadarin sebelumnya gitu. Nah itu tuh. Oh gitu. Terus juga gue karena jadi anak broken home itu kan emang masih kecil banget ya. SD. Jadi maksudnya belum ngerti banget kehidupan gimana, ya belum ngerti banget kehidupan lah gitu. SD kelas berapa? Kelas 5 deh, kelas 5 SD. Oh. Itu broken home. Ya udah kayak ngejalanin hidup biasa aja, ternyata setelah dipikir-pikir kayak wah waktu itu kacau juga ya. Cuma karena gue masih kecil gue nggak ngerasain gitu. Nah mulai berasa tuh pas SMP, karena SMP tuh kan peralihan batu. Masa-masa dari anak kecil ke remaja. Iya, nah itu mulai berasa tuh kayak wah ini harus rebel. Karena kan rata-rata yang kayak anak-anak broken home lah dia ngepang gitu-gitu. Ya saat itu gue mikirnya tawuran. Anak SMP udah tawuran belum sih? Udah sih kayaknya beberapa. Beberapa yang bandel-bandel doang. Mabal ya kan? Apa tuh mabal? Aduh, mabal bahasa Sunda. Ini apa? Madol. Oh, madol gitu. Terus gimana lagi? Apa yang di saat itu yang sebenarnya lu butuhin tuh saat itu apa? Ya kalau orang tua pasti ya, maksudnya yang dibutuhin orang tua, tapi lebih yang sampai sekarang masih gua ini kadang ngobrol sama bokap juga. Kalau ada anak broken home tuh jangan kayak kasihan ya ini masih kecil udah broken home, kasihan ya, jangan digituin gitu. Karena justru itu
nggak tahu yang ngerusak mental kali ya. Gue ngerasa begitu sih, dibilang kayak kasihan nih dia broken home, malah secara nggak langsung kayak karena saat itu gue ngerasa biasa aja, gue belum ngerti hidup. Kayak ngerasa, gue keren ya, kuat ya gitu. Ternyata itu iya bener bang, apa ngerubah pola pikir tuh, ngerasa sok kuat gitu. Jadi malah dampaknya ke sampai dewasa. Jadi kayak buat ngambil keputusan, buat mecahin masalah tuh jadi tolol gitu. Karena ngerasa yang seharusnya gimana mecahinnya. Berarti lu menemukan kedewasaan tuh justru dari stand up? Ya dari lingkungan begitu stand up sih. Iya benar. Gitu ya? Dari lingkungan. Apa titiknya kedewasaan yang lu dapet di stand up tuh apa? Apa ya yang bikin gua ngerasa dewasa, ya itu mungkin benar-benar gua ngelihat apa yang dilarang tuh di depan mata gua maksudnya. Ininya ya, efeknya ya. Efek-efek kehidupan tuh maksudnya kayak gimana sih? Tolol gua bang ngomong gini. Gua biasa ngomongin resep-resep tolol. Nah, ini gantian nih apa? Lu kan ngajarin gua untuk berpikir belok ya. Punchline ya kan. Ini gue sekarang giliran gua untuk ngajarin lu berpikir lurus. Ya cerita aja maksudnya. Ya kayak dari sisi gue nih, gue kan pernah cerita sama lu. Gue tuh sekarang di masa-masa apa ya, stuck lah. Ya masa-masa stuck. Akhirnya gue nemuin stand up tuh untuk memacu diri gue untuk mencapai cita-cita yang lain. Kayak gitu kan. Ya alhamdulillah dapet caranya gitu, jalannya dari stand up, kenal sama orang ya sama lah kayak lu gitu. Nah di secara spesifiknya di kasus lu gitu kan, berarti ya stand up-nya lu udah dapet gitu kan, lu berdamai sama diri lu, bahkan ya secara tidak langsung stand up tuh tempat lu dapet pembelajaran, yaitu pendewasaan itu kan. Nah kira-kira apa ya? Kalau lu lihat ke belakang gitu kan, kalau ke belakang, ini nih susahnya mana anak stand up tuh, sama komik kawakan kayak gini. Kayak susah banget ya. Udah gitu kalau kalau mau ngimbangin susah banget, cepet banget pikiran ini punchline-nya. Ya, kalau kita mau lihat ke belakang, gitu ya, harus ke belakang. Kalau kita mau lihat ke belakang, di saat lo sebelum ketemu stand up sama sekarang, sama titik sekarang nih, gue pengen tahu kira-kira nih, ini mah andai-andai aja nih, berandai-andai gitu kan. Apa perbedaannya 5 tahun ke depan dari titik sekarang ke 5 tahun ke depan, atau dari titik yang lu belum nemu stand up 5 tahun ke depannya tuh apa perbedaannya? Kalau misalkan lu dulu nggak milih stand up gitu, lu akan jadi apa 5 tahun ke depan? Lu akan apa atau apa? Bedanya apa tuh? Yang dulu sama sekarang kira-kira apa? Bedanya ketika lu andai kata nggak ketemu stand up sama ketika lu nemu stand up, sekarang apa bedanya? Stand up bedanya 5 tahun ke depan ya? Kira-kira. Apa ya? Aduh, gue bingung lagi bang kalau kayak gitu. Yang sekarang dulu dah, yang ke depan kira-kira lu akan apa? Dia lagi mikir nih, gue jawab punchline apa lurus nih? Enggak, ini jawab lurusnya aja gue bingung, gue gimana ya? Udah ngalir aja kalau gue kan. Tapi mungkin kalau gue nggak ketemu stand up, udah lari ke negatif mungkin gue, maksudnya ya stand up positif buat gue ya, maksudnya kegiatan yang positif. Kalau gue nggak ketemu stand up, gue nggak tahu gimana, tapi mungkin udah ada masalah negatif yang gede mungkin dari dulu ya, karena ya gitu, gue dari sekolah. Circle lu dulu kayak gitu? Iya, circle negatif banget circle-nya.
Kan ya kayak minum-minuman keras gitu, hal-hal yang ya dilarang lah gitu ya. Ya terus kan gue ketemu masuk stand up kan ketemu orang yang lebih dewasa lah sama gue. Jadi banyak masukan-masukan yang gue nggak dapetin dari keluarga gitu. Yang bukan keluarga gue mungkin bodo amat sama gue, cuma maksudnya yang emang jarang aja nih gue dapet yang emang langsung orang ngalamin gitu kayak, lu jangan gini karena gue gini efeknya gini. Itu yang lebih jadi positif, gue jadi lebih baik lah sampai sekarang aja dulu gitu. Mungkin kalau gue nggak ketemu stand up gue udah berantakan lah ya. Berantakan jadi pilot. lebih bagus dong. Nggak apa-apa berantakan, pilot berantakan nggak apa-apa, tapi pilot ya kan. Iya. Lebih bagus dong. Nah, kalau dari sekarang nih, kira-kira sekarang setelah lu dapat pelajaran banyak nih dari stand up. 5 tahun ke depan lu akan jadi apa? Kira-kira. Gua enggak sejauh gitu lagi, Bang. Minggu depan deh. Minggu depan jadi apa deh? Iya, salah gua sih, salah pertanyaan gua 5 tahun kelamaan. Minggu depan. Bener Bang, nggak apa-apa nih. Kemarin gue dapet quote tuh dari Bang Bobby lagi pas Bang Bobby Almahbub. Ya. Lu kalau mau berhayal atau mau bercita-cita sekalian yang tinggi gitu, jangan nanggung, bener nggak? Benar. Nah, kan bener kan? Apa bebas lo. Lu 5 tahun kemudian mau gantiin Gibran kan boleh. Nah itu gampang banget. 5 tahun ke depan, gue 2 tahun ke depan deh, gue pengennya tuh mungkin gue mikirnya udah kerja yang benar terus ada planning kayak merit gitu-gitu. Wih, keren. Gitu, kayak pengen happy dulu aja Bang. Kalau sekarang gitu. Keren bro, benar. Di umur lo udah punya planning kayak gitu, keren bro. Keren emang. Iya. Enggak, gue boleh ngomong soal gitu juga gak Bang? Oh boleh. Lu mau nanya ke gue juga boleh. Karena beberapa temen gue tuh ada yang nikah muda ya. Gue nggak salahin, itu emang hak keputusan dia dan hidup dia juga bahagia aja. Cuma, bebas itu. Buat gue ngerasa kapasitas gue tuh nggak kayak mereka. Maksudnya kayak gue pengen happy dulu. Kayak nongkrong, band-bandan, stand up gitu. Sekarang nanti ada waktu yang kayak aku bener-bener fokus nyari duit buat merit atau pengen nyari cewek yang bener-bener buat serius gitu. Untuk jadi istri lah gitu ya. Karena gue ngerasa hal-hal yang kayak gitu tuh nanti malah jadi masalah tuh kalau gue bener-bener kayak nikah tapi gue belum selesai sama diri gue sendiri. Kayak gue pengen band-bandan, kayak ada rezeki ya beli gitar, beli bass gitu. Dari sekarang meskipun pas-pasan gitu, tapi beli aja gitu. Karena kalau udah merit, maksudnya merit kan emang tentang kayak ekonomi yang udah mateng, terus mental yang udah mateng. Tapi kalau udah merit tuh kayak prioritasnya udah beda. Jadi ketika ada rezeki lebih juga, prioritasnya tuh udah kayak buat anak, buat istri gitu. Nah nanti gue udah nggak bisa tuh beli gitar, beli bass, takutnya malah jadi PR lagi buat gue. Makanya mau happy-happyan dulu gitu. Makanya kalau ditanya kayak ke depannya gimana? Nggak tahu, gue masih happy-happyan buat beberapa tahun ke depan. Iya, ke depan gitu. Nah gitu, dengerin Namrud. Namrud, Raja Namrud. Raja Namrud. Dengerin Namrud. Iya. Kaget saya. Saya kaget. Saya kaget. Jantungnya langsung berhenti berdetak. Kaget beneran. Iya. Sorry ya Bang. Iya buat gua di umuran lo sekarang berapa? 24. Di umur 24 tahun udah berpikir lu menetapkan prinsip lu kayak gitu ya. Itu keren banget, privilege buat gua gitu ya. Karena ya kayak yang lu bilang tadi, level orang kan beda-beda kan. Iya. Ya mungkin ada orang yang udah lebih tua dari lu tapi orang itu belum punya komitmen straight lu gitu. Nah, ya nggak apa-apa dah 2 tahun ke depan
planningnya nggak apa-apa. Kalau masih hidup. Amin. Tapi emang itu yang lo dapet karena stand up? Maksudnya prinsip itu atau? Sebagian karena ngelihat lingkungan kayak teman-teman gue, sebagian juga dapat dari ngobrol sama lu gitu-gitu. Oh gitu. Gue banyak dapat ilmu-ilmu kehidupan nih sama Bang Asep kalau lagi ngobrol gitu. Apa ilmu kehidupan yang lo paling ingat dari gua apa? Coba. Banyak Bang, gue kalau pokoknya kalau dua. Udah ngobrol di atas jam 12 malam tuh. Banyak tuh kayak soal agama gitu. Tapi yang nempel banget di gue ini Bang, pengalaman lu yang sholat yang temen lu. Yang apa yang lu di tempat kerja mau sholat terus apa ngetawain temen lu karena temen lu nggak sholat sendiri. Oh iya. Ya. Itu nempel banget di kepala gue tuh. Ya itu ini biar konteksnya nggak kemana-mana ya. Jadi kita lagi ngobrolin apa soal agama tentang sholat. Gue udah di atas jam 12 malam. Itu obrolan tongkrongan kalau udah di atas jam 12 malam tuh ngobrolin sholat. Jadi kita tuh nggak boleh asal ngejudge orang gitu. Apalagi soal agama. Iya. Salah-salah kita ngejudge tuh bisa berefek fatal buat orang waktu itu kan. Konteksnya kayak gitu kan. Karena bahkan bisa berefek bikin orang tuh ya bisa bikin orang murtad gitu. Oh iya. Berdosa gitu. Gara-gara pernah ada pengalaman yaitu ada teman gua. Dia pernah bercerita gua kayaknya lebih baik masuk neraka deh. Nauzubillah min zalik ya. Cuman ini mah cerita nyatanya aja dulu. Dia lebih baik milih masuk neraka, ya nggak apa-apa katanya, kata teman gue tuh, gue masuk neraka, gue sampai merinding. Tapi gue akan minta Allah untuk ngajak teman-teman gue yang waktu itu ngetawain gue pas sholat. Nah, dia kata-katanya begitu. Iya karena beneran bang. Ya nggak tahu ya di tongkrongan lu dulu kayak gitu atau enggak gitu. Tapi emang brengsek banget sih teman-temannya gitu. Giliran dia sholat diketawain gitu kan. Iya anjir dia sholat gitu. Kan ada kan fenomena itu tuh ada gitu. Kan. Nah itu apa ya, hal yang bukan hak kita untuk menjudge orang. Nah gitu. Nah, itu tuh wah nempel banget tuh di kepala gue tuh bang. Gitu. Sama ini yang kata kita ngobrol di tukang sate. Yang mana? Yang kata kisah. Oh iya yang di Kembangan. Iya yang apa? Yang soal pernikahan. Ya soal pernikahan gitu-gitu tuh. Iya. Nah, itu tuh gue nggak dapetin sama kayak keluarga gue gitu bang. Justru malah dapetnya dari circle stand dari up. Orang lain. Iya gitu. Dari circle stand up itu. Bukan ya. Berarti mungkin kayak bokap gue, nyokap gue atau abang-abang gue nggak mau nasihatin. Mungkin momennya nggak pernah dapet di keluarga. Karena waktunya juga ketika ketemu kadang malahan diem-dieman kan. Iya. Terus juga kalau soal kayak apa cinta-cintaan kan lebih ada boundaries ya sama keluarga ya begitu. Jadi kalau mau Bang Asep kan lebih lepas ceritanya. Ya alhamdulillah ya, kita maksudnya apa sebaik-baiknya manusia itu yang saling memberi manfaat kan. Nah itu dia. Nah kira-kira dari sekian cerita lo ini gitu kan, sekian banyak cerita lo atau pengalaman lo di dunia stand up, apa yang pengen lo bagi ke orang lain, atau ini katakanlah video ini bisa nyampe ke anak lo nanti gitu, apa yang pengen lo bagi di titik ini gitu? Jangan ngetawain orang sholat. Punchline. Iya sih. Enggak beneran nih. Itu mah kan dari gua nggak mau itu jawaban gua itu. Gua pengen dapat jawaban yang original dari lu, apa yang pengen lu sampein. Malah punchline. Kosong gua. Nggak mau, gua tungguin. Apa yang harus orang ini dari gua apain? Nggak yang lu pengen sampaikan ke orang gitu, pengen lu kayaknya ini deh penting buat orang lain tahu gitu. Apa? Happy aja sih, maksudnya hidup mah happy aja udah, jangan dipuyengin, kadang tuh semesta nggak sepusing pemikiran lu. Gitu doang. Iya betul. Kayak kadang nih, wah susah banget nih
mecahin masalah ini, tapi tiba-tiba udah kelar aja, nggak ketahuan gitu. Iya lagi anjir. Nah, itu. Gokil. Aldi Hasriandi. Oke Bang, gitu aja kali Bang obrolannya ya. Udah sampai di akhir nih. Iya. Akhirnya Aldi ngobrol lurus walaupun banyak punchline-nya tadi. Ya, sampai jumpa Bang di kesempatan lainnya. Ya Bang. Thank you Bang, thank you. Thank you teman-teman Baraya Sadayana. See you next week. Bye bye.